Ya, hari ini kita memasuki di pembahasan mengenai mata Abraham dan seperti biasa untuk dapat memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dan dengan sudut pandang yang benar pula. Tanpa sudut pandang yang benar, maka akan terjadi kekacauan. Ya, harus pakai sudut pandang yang benar. Dengan demikian kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa di luar akar pola Ibrani yang benar, di dalam sudut pandang yang benar, itu miskin adanya dan acak-acaknya. Saudara harus wajib tetap mengingat bahwa daftar Elohim di tangan saudara, yaitu Tanak dan Beit Gadasa, di dalamnya sudah ada ayat-ayat yang menjelaskan secara lengkap kode-kode yang luar biasa sejak dari masa penciptaan Syamayim sampai di dalam Yerusalem yang baru, itu sudah ada. Hingga minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk memberikan penempatan ayat-ayat sehingga tepat dan tidak um, bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Kita tetap berada di dalam jalur time travel, yaitu melintasi waktu, dan pengajaran ini untuk melengkapi saudara semua dalam menggali daftar Elohim, ya, dan memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat dari semua jenis yang bersembunyi atau menguasai manusia dan tipu muslihat Satan, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan dan kita terus berkemenangan sampai kita terangkat di dalam peristiwa rapture. Ya, jadi ini luar biasanya dari pembahasan time travel. Pembahasan ini panjang, saudara. Bukan pembahasan yang pendek, tapi panjang dan mempunyai kedalaman yang sangat luar biasa. Misi utama daripada kitab suci, kita harus tetap ingat, yaitu bahwa penyelamatan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. 2 Timotius 3, 16, 17 dikatakan semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi ini adalah persiapan saudara yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan di dalam zaman akhir ini menjelang rapture yang sudah tidak lama lagi. Anugerah Bapak Yahweh supaya kita dipersiapkan dengan luar biasa. Hari ini kita sudah masuk di fase yang ketiga. Saya berikan 7 fase, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu, ya, dan kita sudah ada di fase yang ketiga. Ya, tujuan pembagian fase ini supaya saat kita membahas mengenai time travel, kita tahu persis, oh saya ini lagi ada di fase yang keberapa, begitu. Ya, jadi kita ada di fase yang ketiga sekarang. Ya, kita sudah selesai fase pertama dan fase kedua sudah selesai, dan kita akan masuk fase tiga. Fase tiga ini cukup lama, saudara. Karena sejak lahirnya Israel sampai Israel masuk dalam pembuangan. Ini lama sekali. Ya, tapi kita akan belajar, kita akan gali, kita akan melihat keindahan-keindahan, dan ini akan memperlengkapi saudara dan saya semua. Haleluya. Kita sekarang masih tetap belajar di dalam kitab Kejadian, Bereshit. Dan dari kitab Kejadian ini kita dapat mengetahui beberapa hal, yaitu kita dapat mengetahui mengapa kita ada di bumi yang model sekarang ini. Kita juga mengetahui bahwa Bapak Yahweh telah membenahi bumi sebelum kita hidup, lahir di zaman kita sekarang dengan kondisi yang seperti ini. Kita juga bisa mengetahui pemberontakan peradaban manusia. Dan juga mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Nah, kita hari ini lebih menekankan ke poin yang keempat, yaitu mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Ya, oke, luar biasa. Nah, kita harus tetap ingat bahwa
Bapak Yahweh lah sendiri yang menjadi mastermind, ya, yang menjadi mastermind untuk mendikte Moshe, ya, dalam menuliskan kitab Torah, ya, kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan nanti Ulangan itu adalah tulisan dari rangkuman yang ditulis oleh Moshe, tetapi tetap berdasarkan apa yang diperintahkan Bapak Yahweh. Ya, jadi kita harus paham bahwa Bapak Yahweh sendirilah yang merupakan author, ya, yang merupakan uh, mastermind, ya, otaknya, ya, daripada kitab-kitab ini. Jadi tidak terlalu sulit dengan memahami demikian karena kita sudah melewati beberapa hal yang kita bisa lihat, yaitu salah satunya mengenai faktor penulisan usia, ya, usia dari manusia-manusia keturunan dari Adam sampai Abraham itu usia-usianya sudah tertulis di sana, dan Moshe tidak mungkin kalau dia hanya bisa menerima dan menghafal itu semua, tidak mungkin. Ya, jadi yang sangat memungkinkan adalah Moshe didikte oleh Bapak Yahweh sendiri. Kita harus ingat bahwa Moshe saat bertemu dengan Bapak Yahweh sendiri itu berhadapan muka dengan muka. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya bukan Moshe lihat wajahnya Bapak Yahweh, tidak, tetapi lihat kemuliaannya melebihi dari orang-orang yang lain, ya, saat itu. Begitu ya. Jadi Moshe selalu masuk dan ketemu dengan Bapak Yahweh, ya. Karena untuk melihat wajah Bapak Yahweh tidak seorang pun yang mampu, ya, tidak seorang pun yang mampu. Moshe pun juga uh, hanya diberi kesempatan untuk melihat bagian belakangnya saja. Ya, kita tahu ya, ayatnya di sini. Nah, kita akan masuk mengenai mata Abraham. Kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu, yaitu Kejadian 12, ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke 9, ya, 1 sampai 9. Silakan Brother Reno untuk memulai. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Abram, "Keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, semua kaum di bumi akan diberkati. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dan Lot pun pergi bersamanya. Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, serta segala harta bendanya yang telah mereka kumpulkan. Ia juga membawa orang-orang yang mereka dapatkan di Haran, dan mereka berangkat menuju ke tanah Kanaan, dan tibalah mereka di sana. 6. Abram melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Shikem, sampai ke pohon Tarbantin Moreh. Pada masa itu, orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. 7. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram serta berfirman, "Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu." Dan di sana Abram membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Bethel. Ia membentangkan kemahnya dengan Bethel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Selanjutnya ia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana dan memanggil nama Yahweh. 9. Abram menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb.
Ya, haleluya. Terima kasih. Ya, jadi ini adalah pengawalan dari perjalanan atau journey daripada Abraham, bukan Moshe, ya, dari yang ditulis Moshe. Ya, jadi inilah journey awal. Mohon maaf. Ya, inilah journey awal yang dituliskan. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya ada sedikit problem teknis. Sebentar. Ya, jadi ini adalah journey-nya. Kita sudah baca dari ayat pertama sampai yang ke-9. Dan kalau kita lihat Abram, ya, ini namanya belum diganti jadi Abraham ya. Jadi namanya adalah Abram. Dan Abram itu mempunyai makna yaitu artinya adalah Bapa yang ditinggikan. Bapa yang ditinggikan. Atau Bapa yang tinggi. Jadi maksudnya bukan bapaknya oh, bentuknya tinggi, begitu tidak, saudara. Akan tetapi yang ditinggikan, yang dihormati, yang terhormat, begitu maksudnya. Ya, karena kita harus tahu ya, dalam penulisan nama di dalam kitab suci kita itu memiliki arti, ya, memiliki arti. Contohnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Mungkin saya nggak tahu di luar sana ada yang orang tuanya memberi nama Untung atau orang tuanya memberi nama apa itu namanya Harto, itu misalnya. Ya, itu kan mempunyai meaning, saudara, mempunyai arti. Itu yang dikasih untung itu berarti supaya hidupnya beruntung terus, begitu, ya kan? Kan nggak ada, ya sangat jarang sekali ya, mungkin bahkan tidak ada orang yang memberi nama anaknya Rugi, ya kan? Nah, kalau bisa ya dikasih nama paling enggak Harta gitu, Harto gitu ya kan? Ya kan? Jadi dalam kehidupannya tidak kekurangan harta. Maksudnya begitu. Seperti itu kira-kira, saudara. Ya, jadi nama-nama yang tertulis dalam kitab suci itu mempunyai makna, arti. Jadi seperti Avram itu maknanya adalah bapak yang ditinggikan. Jadi supaya dalam kehidupannya dia memang kelihatannya orang ini adalah satu sosok yang betul-betul dimuliakan, ditinggikan, begitu. Dan sebetulnya apa yang dicari Abram? Ya, apa yang dicari Abram? Kalau kita bisa melihat peta di mana Avram itu mengadakan perjalanannya, ya, mengadakan perjalanannya, itu kita bisa, oke, ya, sebentar, saya ada sedikit kesalahan teknis ini. Ya, apa yang dicari Avram? Dengan satu perjalanan dari Ur, kalau saya lihat, ya,
di panah yang saya kasih warna hitam dan kuning sebelah kanan bawah, itu dari Ur, kan dia dari Ur Kasdim. Kemudian dia berjalan menuju Haran yang di panah warna merah kuning di atas. Saya sudah pernah menjelaskan mengapa Avram melintasi rute ini. Karena rute ini berdekatan dengan Sungai Efrat. Jadi mereka membutuhkan air. Kalau mereka langsung dari Ur langsung ke Yerusalem, mati di tengah jalan. Pasti mati. Karena kehabisan air, onta-ontanya tidak bisa minum, tidak bisa meneruskan perjalanan, dan akhirnya mereka bergelimpangan satu persatu mati di padang gurun. Panas sekali. Karena itu mereka menggunakan jalur yaitu ke utara sedikit ya melalui Sungai Efrat menuju Haran, dan setelah itu dia turun ya melalui Sidon, Damaskus, cocoknya lebih ke Damaskus, kemudian masuk ke Sikem, Betel, dan terus ke Hebron, Beersheba, sampai di tanah Kanaan. Jadi kita bisa lihat. Nah, sebetulnya apa yang dicari sama Abram? Ya, apa yang dicari sama Abram? Dengan perjalanan yang luar biasa seperti ini, kita tahu dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa perjalanan dari timur ini memakan waktu sekitar 2 tahun. Ya, terbukti dari perjalanan daripada orang-orang Majus saat itu. Ya, jadi apa yang dicari oleh Abraham? Nah, kita akan melihat 3 fakta yang disaksikan atau dilihat oleh Abram. 3 fakta di zaman Abram. Ya, 3 fakta yang sangat luar biasa. Mungkin saudara mau menebaknya kira-kira 3 fakta itu apa saja? Ada 3 fakta yang dilihat oleh Abram. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Ada 3 fakta. Kira-kira apa menurut saudara? Yang pertama itu visi Bapak Yahweh kemungkinan. Oke, terus apa lagi? Baru itu saja, Pak. Ya, kita tampung. Ada lagi yang mau mencoba? Ada 3 fakta. 3 fakta Penyertaan Bapak Yahweh, Pak. penyertaan Bapak Yahweh. Ketiga, keluar dari pengaruh orang tuanya yang penyembah berhala. Luar pengaruh. Oke, kita tampung. Terima kasih. Bapak Yahweh bisa melakukan apa saja, Pak? Janji Bapak Yahweh? Ya, jawaban saudara tidak merujuk kepada fakta. Tidak merujuk kepada fakta. Ini saya ngomong fakta kok. Fakta itu suatu yang realistik. Menuju ke kota, yaitu ke tanah Kanaan yang nanti dijanjikan tanahnya yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu belum dilihat, belum tahu. Pak Yosebrai, saya boleh jawab lagi. Ya, silakan. Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Itu belum. Bapak yang menampakkan diri tadi kita sudah baca saat dia sudah ada di tanah Kanaan. Jadi belum. Itu bukan fakta. Berarti Daniel. Janji Bapak Yahweh, dia melihat janji Bapak Yahweh yaitu dia mempunyai anak. Mempunyai anak. Ishak, ya. Masih jauh. Oh. Masih jauh. Dia masih berumur 75 tahun. Masih butuh 25 tahun lagi untuk menerima janji yaitu Ishak. Jadi masih jauh. Sister Ice? Abraham menghancurkan kuil-kuil patung-patung Asera-Asera yang disembah oleh ayahnya bersama dengan orang-orang sekelilingnya, Pak. Menghancurkan patung-patung. Ya, memang tidak tertulis. Mungkin saja bisa terjadi. Tapi kita bisa melihat dari Davar Elohim, dari Tanakh, ada 3 fakta
Arizona? Mungkin Abraham namanya sudah diganti Pak Seproy waktu itu bukan? Mau masih jauh, masih jauh, Masih belum. Oh iya iya. Oke. Sampai tanah kanan belum, tanah kanan aja belum, Oh belum iya iya. diganti, masih jauh, masih jauh. Masih jauh. Coba sejauh Pak. Masih jauh. Bro Dieditya tadi angkat tangan, mau coba? Nggak jadi, Pak Nggak Yosef jadi, Roy. Gugur. Pak Yosef, coba lagi? Boleh saya nyoba lagi? Iya boleh. Ayat yang kedua Pak Yosef, karena Abraham percaya bahwa janji Bapak Yahweh dia akan jadi bangsa yang besar. Itu pertama. Karena Bapak yang berkata, yang kedua dia akan menjadi masyhur, dan yang ketiga jadi berkat karena segala bangsa akan diberkati oleh karena. Itu kan seperti nama Abraham tadi, dia menjadi Bapak yang dihormati. Itu Pak. Itu Ayat yang kedua. Itu merupakan janji, belum jadi fakta. Pertanyaan saya adalah 3 fakta yang dilihat oleh Avram. 3 fakta. Oke, baik. Nggak ada yang tembus. Oke. Tadi saya lihat Brother Febri. Mau coba jawab, Febri? Iya Pak. Shalom. Shalom. Fakta bahwa Ur-Kasdim menyembah selain Yahweh. Berkasih menyembah selain Yahweh. Memang itu dia harus dikeluarkan dari situ. Dia harus dikeluarkan dari situ. Tapi ada 3 fakta yang Avram lihat. Yang terakhir, Saya boleh coba lagi, Pak. Ntar saya kasih kesempatan Sister Kesia. Abraham melihat bahwa ayahnya, keluarganya itu, kampungnya itu adalah penyembah berhala, dan dia berani bertindak keluar dari kampungnya ya. Berarti keluar dari kampungnya. Padahal Avram itu bersama-sama dengan ayahnya ke Haran. Jadi sama Terah dia dibawa satu keluarga. Terbukti Terah membawa Abraham kan, iya kan? Abraham kan keluar dan Terah mati di Haran, betul kan? Ya kan? Berarti dia tidak meninggalkan sendiri ayahnya, begitu. Iya, oke. Saya tampung. Pak Yohanan mau coba? Tadi saya lihat angkat tangan. 2 lagi. Setelah itu Bro Adi. Mic-nya harus dinyalain, Pak Yohanan. Tadi sama dengan Pak Febri Pak, bahwa fakta dari Abraham ini adalah bahwa di negeri Ur-Kasdim itu tidak menyembah Bapa Yahweh, maka untuk keluar dari itu, maka dia mengikuti perintah Bapa Yahweh, seperti itu. Ya, oke, kita tampung ya. Bro Adi, terakhir. Mau coba lagi? Ya, penyertaan Bapa Yahweh, Pak. Abraham itu melihat penyertaan Bapa Yahweh sepanjang perjalanannya itu diberkati, Pak. Nah, iya, oke, belum mengena di situ. Kita ini lihat fakta kok. Terakhir aja, Pak Marian. Mau coba? Mic-nya. Baik, salam Pak Roy dan semua manusia Elohim. Jadi fakta yang pertama, Abraham mendapat perintah dan dia taat pada perintah. Mungkin itu dulu, satu itu dulu. Oke, kita tampung terus apa lagi? Iya. Satu aja dulu Pak. Udah itu aja. Pak John, terakhir. Udah terakhir ya. Setelah ini saya akan jalan. Pak John mau nambahin atau cuman kasih hati aja? Coba berada lagi. Abraham melihat kenyataan bahwa saudaranya bernama Haran mati, tapi dia keluar dari api, jadi dia melihat kedahsyatan Bapa Yahweh. Ya, oke. Kita tampung. Saudara perhatikan, saya ngomong fakta ya. Saya ngomong fakta. Ya, fakta yang pertama yang dilihat oleh Avram adalah Avram itu ketemu langsung dengan Shem. Avram ketemu langsung, lihat saja lewat daftar ini. Avram ketemu langsung dengan Shem, ketemu langsung dengan Noah. Sudah bisa lihat. Walaupun dia merupakan keturunan berapa nih dari Noah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keturunan ke-10 dari Noah
tapi dia masih ketemu dengan Noah, bahkan dia berdasarkan kitab yang hilang yang ditemukan, dia tinggal bersama dengan Shem. Betul ya? Itu sebagai referensi. Tetapi dari fakta tabel usia ini, kita bisa melihat saat zaman Abraham, maksudnya zaman Avram, namanya belum diganti menjadi Avram, ya. Saudara bisa lihat, tarik garis lurus ke atas, Shem masih hidup, Arpaksad masih hidup, Selah masih hidup, Eber masih hidup, Peleg masih hidup. Saudara bisa lihat, jadi dia bisa melihat generasi-generasi itu semua, saudara. Apa pentingnya di sini? Kalau dari kitab yang hilang, ya, saya nggak tahu kitab apa ya, yang bicara soal Avram, Yasar kelihatannya ya. Yasser. Yasar. Yasser, Pak. Oke, terima kasih. Itu dia tinggal bersama dengan Shem, Avram ini. Nah, apa yang ditransferkan dari Shem? Pasti cerita dari Noah. Saya bisa lihat. Jadi dari sinilah kita melihat bahwa ada satu fakta, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Elohim. Dari mana? Kalau Avram maksud saya, dia dengar dari Shem. Dia dengar dari Noah. Noah sendiri ketemu dengan Bapa Yahweh. Saya bisa lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Ini luar biasanya cara Bapa Yahweh bekerja melalui kisah, melalui cerita, melalui peristiwa, melalui tempat. Saya bisa lihat yang berhubungan dengan planning keselamatan Bapa Yahweh. Saya bisa paham di sini. Ya, karena itu tanah itu luar biasa. Ya. Kalau saudara mau bandingkan dengan ciptaannya si martabak, ya kan? Itu kan cuman katanya, begitu. Ya kan? Katanya. Tapi buat saudara dan saya tidak katanya, saudara. Saya bisa lihat, ini adalah saksi mata. Saya bisa lihat, ya, Abraham betul-betul ada. Ya, keturunannya Israel, kita sudah bisa melihat, ada, betul-betul ada. Dan yang cerita ini adalah Bapa Yahweh sendiri, pencipta langit dan bumi. Jadi, betul-betul apa yang dikisahkan ini adalah solid. Dan inilah merupakan firman Elohim. Memang saya tahu, saat zaman Abraham, tanah ya belum ada, saudara. Ya, zamannya Abraham, coba saudara pikir, ada nggak kitab Kejadian? Ya, boro-boro kitab Kejadian, ya belum ada loh. Lawang yang suruh nulis kitab Kejadian aja si Mose kok. Saya bisa lihat, apalagi kitab-kitab yang lain. Ya, Israel belum ada, berarti belum ada yang namanya Neviim dan Ketuvim. Apalagi Brit Kadasa, jauh sekali, sangat jauh sekali, 2000 tahun kemudian lebih, begitu loh. Tapi firman Elohim itu sudah ada. Dari mana? Dari Noah. Dari siapa lagi? Dari Shem. Sudah diturunkan. Buktinya apa? Buktinya coba bayangkan. Di satu titik setelah, tadi kita baca kalau nggak salah ya, Abraham sampai di tanah Kanaan, yang dia bangun adalah mezbah. Mezbah ini adalah mezbah yang sama yang dibangun oleh Noah. Dan mezbah yang sama pula yang dibikin oleh Habel. Saudara bisa lihat, prinsipnya sama. Saat itu firman Elohimnya itu sederhana banget, saudara. Sederhana sekali, tidak sekompleks seperti kita. Sangat sederhana sekali. Ikutin cara untuk membangun mezbah. Sudah, itu aja. Ya memang ada beberapa hal yang lain, tidak sekompleks sama kita, begitu loh. Ya kan? Tapi itu merupakan firman Elohim. Dan buat kita bisa lihat dari Roma 10 ayat 17. Iman itu dari pendengaran. Dan pendengaran melalui apa? Bukan melalui Kompas. Bukan melalui CNN. Ya, bukan melalui pos ini, pos itu, bukan. Tetapi melalui daftar Elohim. Disitulah iman saudara akan bisa timbul, muncul, berakar, bertumbuh, berbuah. Dari mana?
dari dafar Elohim. Saya bisa lihat, mengapa kita bisa kuat di dalam anugerah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach? Karena ada firman-Nya. Karena ada tertulis di dalam firman-Nya. Saya bisa lihat, the power, kekuatan daripada firman Elohim. Setelah mendengar firman Elohim, Roh Kudus bekerja, saudara menangkapnya, dan iman itu mulai tumbuh, mulai muncul. Tapi ingat, iman itu jangan dimatiin. Iman itu jangan dipadamkan. Bisa padam, saudara. Iman itu harus dipelihara di dalam persekutuan, di dalam dafar Elohim. Dan kemudian, mulai iman itu akan bergerak, mengakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya bisa lihat prinsip ini. Jadi, Abraham mendapatkan iman itu dari siapa? Kita sudah tahu kalau nggak salah dari kitab Yashar itu, kalau nggak salah Terah itu penyembah berhala, saudara. Betul kan? Siapa yang pernah baca kitab Yashar? Betul, Pak. Betul. Iya, betul, Terah itu Pak. penyembah berhala. Nah, mestinya kan anaknya juga ikut menyembah berhala, Pak, ya. Sudah bisa lihat, tapi di situ juga ditulis di kitab Yashar itu bahwa Abraham itu dia dididik tinggal bersama dengan Shem. Nah, Shem didik mengenai apa? Tidak lain adalah Shem mendapat didikan dari Noah. Begitu loh. Saya bisa lihat, apa yang dilihat oleh Shem tidak lain adalah bahtera. Dan Abraham melihat sisa-sisa bahtera Noah. Ini fakta yang kedua. Saya bisa lihat, dia lihat, oh iya, apa yang diajarkan Noah dan apa yang diajarkan Shem itu ada faktanya, begitu loh. Kalau saudara dan saya ada faktanya juga. Faktanya apa? Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Brit, Hadasa, itu kan faktanya di situ, saudara. Fakta sejarahnya ada di situ. Tempat-tempatnya ada di situ. Orang-orangnya juga ada di situ, ya kan? Nah, buat Abraham gimana caranya? Ya, Abraham hanya ketemu dengan Noah dan Shem. Ya, kita nggak tahu lah soal Arphaxad, Sela, Eber, terserah lah mereka. Tapi yang jelas dua sosok ini, yaitu Noah dan Shem, sebagai satu-satunya, maksudnya sebagai bukti nyata di mana mereka berdua lah yang saling membantu untuk membangun bahtera dan melalui masa ya 150 hari ya air bah itu, dia tahu itu semua. Dia lihat, si Shem juga melihat binatang-binatang yang dikirim oleh Bapa Yahweh yang merunduk kepada mereka dan akhirnya mereka bawa masuk ke bahtera. Dan Shem sendiri juga menyaksikan bahwa pintu bahtera itu ditutup oleh tangan Bapa Yahweh sendiri. Saya bisa lihat, dan disitulah dua saksi mata ini, yaitu Noah dan Shem ini, menularkan imannya ke Abraham. Mungkin Abraham bilang, mana buktinya? Itu, kamu lihat aja ke gunung itu. Ada kapal gede nggak di situ? Ada bahtera tidak? Ada. Itu dia buktinya. Aku yang bangun. Atas perintah daripada Bapa Yahweh. Saya bisa lihat, Noah akan cerita lagi. Kamu tahu nggak? Kakekku, nah, ya kan? Kakeknya Noah siapa? Kakeknya Noah Metusalah. Ya. Kakek buyut itu berarti di atasnya Metusalah. Itu nggak mati loh, dia bilang gitu. Si Noah. Dia diangkat Bapa Yahweh loh, dia bilang gitu. Wah, imannya Abraham gimana? Gede nggak? Gede, saudara. Wah iya benar ini. Padahal, saudara lihat ya, kalau kita lihat di Pelek, saya sudah bahas kan minggu lalu, di Pelek itu bumi terbagi. Di situ ada indikasi, disitulah titik di mana Bapa Yahweh mencerai-beraikan manusia karena manusia membangun Menara Babel. Disitulah ada peristiwa Nimrod. Betul ya? Nah, dari situlah Abraham ya bisa melihat semua peristiwa ini. Ya, bisa melihat semua peristiwa ini. Iya ya, sekarang bahasa kita ini kok banyak yang terbagi-bagi ya. Karena apa ya? Nah, dia ngomong sama Pelek. Kenapa? Ya, Mbah Pelek kok sampai seperti ini? Oh, zamanku bumi terbagi. Itu sih gara-gara si Nimrod itu, ya kan? Bisa lihat
Ya, jadi zamannya Avram sudah banyak bahasa, saudara, karena sudah terbagi-bagi. Ya, jadi Avram melihat fakta, benar juga, ya memang benar, ya kan? Memang benar ya, itu buktinya masih ada di situ. Kalau cuma 10 generasi saja, itu kapal itu masih tetap bisa berdiri. Mau sampai hari ini aja masih ada sisa-sisanya kok. Sudah bisa lihat. Apalagi zaman Avram, jelas sekali itu. Ya, dia bisa tur, dia bisa lihat, wih, luar biasa ya. Kalian gimana cara bangunnya? Ya, mereka cerita, Bapak Yahweh yang bantu. Wah, dahsyat sekali. Ya, dengan ukuran-ukurannya, dia cerita, si Noah cerita sama Avram. Lah mereka kan tahu, mereka kan pakai piktograf. Ya, saya sudah pernah ajarkan di mengenai ukuran-ukuran bahteranya Noah yang luar biasa. Rahasianya ada di sana. Ya, Avram mengerti itu semua. Oh begitu, kenapa ya? Kok dunia ini kok sekarang kacau balau, ada sakit penyakit, ada musim dan sebagainya. Diceritain semua sama Noah. Dunia kita sudah berbeda. Karena akulah saksinya beserta anakku Shem sebelum ya air bah itu diturunkan. Bumi ini sangat luar biasa. Tetapi manusianya super jahat dan banyak raksasa. Loh, iya toh? Jelas kan? Walaupun mereka saat itu nggak ada iPhone, saat itu nggak ada Android, ya kan, untuk ngambil picture, ya gambar ada raksasa atau tidak. Tapi sudah ada saksi mata, dan itu turun kepada Avram. Disitulah Roma mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan daftar Elohim. Ini fakta kedua. Fakta ketiga, Avram melihat sisa-sisa menara Babel. Sudah bisa lihat? Iya jelas, karena Avram bisa ngomong sama Eber, sama Pelek. Ya kan, Pelek akan cerita bahwa saat zamannya dia, Eber lah, Eber ngomong, aku punya anak Pelek dan saat itulah dunia terbagi. Ya kan, saat itu Shem juga masih hidup, saudara. Dikasih tahu, ya, bahwa rencana Bapak Yahweh adalah supaya manusia ini memenuhi bumi, tapi mereka mau kumpul, begitu loh, ya. Jadi saya yakin istilah orang Jawa mangan gak mangan asal kumpul kelihatannya dari menara Babel, saudara. Iya kan? Di disinilah Bapak Yahweh turun sehingga memecahkan, mengacaukan maksud saya, ya mengacaukan bahasa-bahasa seluruh dunia di dunia ini maksudnya, ya, dan terpecah-pecah saat itu. Ya, jadi inilah 3 fakta yang dilihat oleh Avram. Nah, sekarang saya bisa lihat yang pertama adalah Avram bertemu dengan Noah dan Shem. Yang kedua adalah Avram melihat sisa-sisa sisa-sisa bahtera, ya. Dan yang ketiga adalah Avram melihat sisa-sisa menara Babel yang tidak terselesaikan. Ya, jadi dia lihat semuanya itu. Nah, sekarang apa yang dicari Avram? Ya, apa yang dicari Avram dari pembacaan kita di atas? Menurut saudara yang dicari Avram apa? Apa yang dicari Avram? Kota yang dijanjikan Bapak Yahweh. Kota yang dijadikan Bapak Yahweh. Oke, kita tampung. Apa? Kenanan Bapak Yahweh. Kenanan. Kenangan. Kenanan. Perkenanan. Oke, perkenanan. Oke. Brother Febri, mau coba. Apa yang dicari Avram? Kelanjutan dari pengajaran yang pernah dia terima dari Noah dan keturunannya. Kelanjutan pengajarannya. Kelanjutan pengajaran. Oke. Yang terakhir, Brother Nathanael. Apa yang dicari Avram? Saya coba saja, dia mencari apa ini, Taman Eden kan? Taman Eden. Oke. Taman Eden. Dia mencari Taman Eden. Baik, saya akan lanjutkan. Apa yang dicari Avram? Dia dengar dari cerita dari dia punya, dia punya moyang begitu, jadi dia mau cari di sana, pergi ke tempat itu. Taman Eden. Nah, untuk Taman Eden pasti nggak ada. Karena Taman Eden sudah dilibas dengan air. Oh, dia dilibas ya.
Ya, ya hancur kena air bah. Sekarang kita lihat apa yang dicari Abraham. Yang dicari Abraham ini kalau saudara mau cari itu lihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Silakan Brother Enoch. Ibrani 11 ayat 8. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka. Dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. 9. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat kata kuncinya adalah di ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunannya ialah Elohim. Jadi kalau dia nyari Taman Eden, sudah pasti lewat. Ya, mohon maaf. Ya, apa yang dia cari itu tertuang di dalam Ibrani 11 ayat 10. Dia menanti-nantikan kota yang fondasi-fondasinya, perancangnya, blueprintnya, dan pembangunnya, buildernya itu adalah Elohim. Ya, kira-kira zamannya Abram, kalau kita sudah lihat itu semua, dia ketemu nggak apa yang dia nanti-nantikan? Belum, Pak. Nah, Tidak, Pak. Samaim itu Pak, itu Samaim. tidak ketemu, saudara. Tidak ketemu. Sampai kapan? Sampai matinya. Dia tidak menemukan apa yang menjadi kriteria yang dia nanti-nantikan. Yang dia cari, dia tunggu-tunggu. Yaitu kota yang ada fondasi-fondasi dan perancangnya, blueprintnya, dan buildernya, pembangunnya adalah Elohim. Yang dia cari adalah Yerusalem baru. Bayangkan saudara, jarak antara Abraham melihat sampai Yerusalem yang baru, sampai detik ini saja belum ada, saudara. Saya bisa lihat, ini masih 1000 tahun ke depan, tahun 3030, saudara, baru menjadi sebuah realistik di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini aja masih belum. Ini masih proyek setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah kiamat, saudara kan tahu kan kronologinya. Jadi kalau dihitung sejak zaman Abraham, nanti sampai di dalam Yerusalem yang baru maksud saya, itu ada sekitar 5000 tahun ke depan dihitung dari zaman Abraham. Tapi dari zaman kita kurang 1000 tahun. Kita bisa lihat. Dan ini sudah dijanjikan oleh Yeshua. Yeshua janji di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang sangat terkenal. Silakan Brother Enoch. Yohanes 14 ayat 1. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Ya. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan aku akan menjemput kamu kepadaku. Ya kan? Nah, saat Yeshua ngomong seperti ini, ya saat seperti ngomong Yeshua seperti ini, Yeshua pergi, ya. Apakah Yeshua sudah kembali untuk menjemput murid-murid? Belum. Belum. Sampai detik ini belum, tapi sebentar lagi. Sudah bisa lihat? Sampai detik ini, karena setelah ini murid-murid akan dipersekusi dan mati.
Yeshua pun belum datang, tapi dijanjinya apa? Aku datang lagi. Loh, aku datang lagi. Tapi belum sampai detik ini loh. Bulan Juni sudah hampir selesai dalam 2-3 hari lagi, 2 hari lagi. Belum, tapi sebentar lagi. Saudara bisa lihat, Yeshua akan menjemput. Inilah rapture, bukan? Nah, saat itu kita akan di rapture bersama-sama dengan mereka yang telah mati terlebih dahulu. Saudara bisa lihat, nah disitulah maka kita belum langsung dimasukkan di Yerusalem, tapi kita masuk di Shamayim dulu untuk terima rewards, terima pahala, dan kemudian kita turun ke bumi untuk memerintah bersama Yeshua selama 1000 tahun. Itu project, saudara. Ya, dan kemudian setelah itu barulah masa kiamat. Ya kan, kita tidak merasakan apa-apa karena kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Dan kita akan langsung menempati satu kota, bukan taman lagi. Kalau dalam Yehezkiel, Bapak Yahweh kan sudah bilang melalui Yehezkiel mengenai Eden, di mana saat itu malaikat yang memberontak, Hilal dan Sakar, itu diletakkan di Eden, taman. Tapi ke depannya bukan taman lagi, tapi adalah city, kota. Saya bisa lihat. Dan Abraham nunggu ini, saudara. Nunggu ini. Sampai sekarang pun dia pasti masih nunggu. Tapi memang sudah kondisinya sudah enak dia, ya kan? Sudah ada di Shamayim. Tapi tetap dia harus nunggu. Saya bisa lihat, kita sama-sama nunggu. Tapi yang saya perhatikan, proyeksinya dia saat dia hidup, dia menunggu, dia melihat, dia menanti-nantikan satu kota. Kota, bukan taman, kota yang dibangun oleh Bapa Yahweh sendiri. Saya bisa lihat. Nah, disinilah perlunya kenapa saya beri tema ini adalah mata Abraham. Saya sudah pernah sampaikan, ada mata jasmani, ada mata rohani. Saya bisa lihat seperti hamba Elisa yang dikepung oleh pasukan Aram saat itu. Dan Elisa berkata, oh, oke, kamu tidak melihat. Baik, saya akan berdoa. 2 Raja-Raja 6:17. Silakan, Brother Enoch. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu Elisa berdoa serta berkata, Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan melihat, maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat sebelumnya hambanya tidak melihat. Tapi setelah didoakan, melihatlah dia. Suatu vision, suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Bahwa di sekeliling daripada Elisa dan hambanya itu, ada penuh dengan kuda dan kereta perang yang ada apinya. Dahsyatnya luar biasa. Dia nggak takut lagi, saudara. Api dari Shamayim yang siap menghancurkan pasukan Aram saat itu. Ya, saudara bisa membayangkan kira-kira. Ya, sebelumnya matanya tidak melihat, tapi sesudah didoakan matanya melihat. Nah, saudara hati-hati dengan yang namanya kebutaan mata spiritual. 2 Korintus 4, 2-4. Silakan, Brother. 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berjalan dalam kelicikan, tidak menyelewengkan firman Elohim. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan olehnya kami memberi diri untuk dipertimbangkan oleh setiap hati nurani manusia di hadapan Elohim. 3. Jika Injil yang kami beritakan masih terselubung, maka sesungguhnya hal itu terselubung bagi mereka yang binasa. 4. Ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Hamasya yang adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ilah zaman ini membutakan pikiran mereka. Nah, pikiran itu adalah salah satu sarana mata spiritual untuk bisa melihat. Saya bisa lihat pikiran untuk dapat memahami, untuk dapat mengenal
untuk dapat mendeteksi. Ya, mengapa kok terjadi banyak perbedaan? Karena mereka tidak melihat apa yang saudara dan saya lihat. Kita bisa lihat. Mengapa mereka tidak bisa memahami pentingnya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Saya bisa lihat. Saudara melihat. Saya melihat. Tapi mereka tidak. Karena ada kebutaan rohani. Mengapa kok kita tidak merayakan Tisbe B'Av? Mereka merayakan. Saya bisa lihat. Mengapa mereka sangat percaya pokoknya harga mati adalah nama Yunani? Sedangkan buat saudara dan saya, kita bisa paham. Oh bukan. Namanya adalah harus diucapkan melalui aksara Ibrani. Yod, Shin, Waw, Ayin. Saudara bisa lihat. Mengapa mereka tidak bisa melihat? Waktunya tidak ada yang tahu. Ya, bahkan anak manusia pun tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sedangkan saudara dan saya kok bisa tahu? Waktunya kok sudah sangat singkat. Kok bisa tahu? Apa yang menjadi perbedaan? Ini banyak perbedaan. Saya bisa lihat. Karena mata spiritual dibuka oleh Bapak ya. Untuk dapat mengenal, dapat mendeteksi, dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Saya bisa lihat. Elia pernah bilang sama Elisha, minta apa kamu? Aku minta 2 porsi dari pengurapan. Bagian dari rohmu. Ya kira-kira seperti itulah. Ya. Dan apa yang terjadi? Elia berkata, permintaanmu itu sulit. Tapi kalau kamu bisa kamu melihat aku terangkat. Kamu dapat. Sejak kalimat itu diucapkan, buat Elisa dia pasti bayar harga. Dia berusaha apa? Kalau Elia tidur, dia cepat-cepat tidur. Misalnya. Tapi saya tahu ceritanya nggak lama sih, nggak lama. Saya bisa lihat. Mohon maaf. Kalau misalnya loh ya, bukan nambahin firman, misalnya. Elia bilang, waduh, gue lagi sakit perut nih. Dia bilang gitu. Ya kan? Itu ada sungai kan? Di Bet Avara kan ada sungai kan? Sungai Yordan kan? Sebentar ya. Lu jangan ngintip ya. Kira-kira sama Elisa diintip nggak? Diintip pasti. Bisa aja diintip. Dia pasti ngintip. Kenapa? Pas saat dia buang air besar, plop gitu, terus kemudian dia ngilang, diangkat. Elisa kan kehilangan kesempatan. Betul kan? Kan janjinya begitu. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat, maka kamu akan mendapat apa yang kamu minta. Diintip, diawasin terus. Nggak pernah meleng, saudara. Ya kan? Waduh, sorry nih. Mau pipis dulu gini. Ya pipis sana, tapi aku tak intip kamu dari belakang. Supaya kamu saat pipis tidak terangkat. Belum terangkat. Dan tahu nggak saatnya gimana saat terangkat? Lagi ngobrol, jalan-jalan, tiba-tiba terangkat. Kaget nggak? Kaget, saudara. Karena itu dia ngomong apa? Bapakku, ya kan? Saya agak sedikit lupa itu kalimatnya. Ya kan? Dia meneriakan itu kan? Bapakku Israel. Gimana, Sister Tivena? Bapakku apa? Bapakku kereta Israel. Iya, kereta Israel berkuda atau apa kalau nggak salah. Bisa cari sendiri. Ya, diangkat. Wah, kelihatan. Pas dia angkat, itu kan nggak makan waktu sekitar 10 menit atau 5 menit. Slow motion gitu kan, enggak gitu, saudara. Itu kan cepat gitu, langsung disambar begitu.
Gitu. Wah, dia harus langsung ngomong kan. Kalau dia nggak ngomong, dia cuma tercengang begitu ya, dia nggak dapet. Dia langsung ngomong. Nah, akhirnya Elia jubahnya disobek jadi 2. Ya kan? Ya benar nggak ceritanya? Kalau salah dikoreksi. Ya, Benar. sobek kan. Akhirnya diberi sebagian. Kita bisa lihat dia dapat bagian pengurapan. Ya, pengurapan daripada Elia ada di Elisa saat itu. Ya, jadi saudara harus paham. Karena apa? Karena matanya melihat. Ya, matanya melihat. Ayo kita doa sebentar yuk untuk mengaktifkan lagi. Siapa tahu dari teman-teman yang telah bergabung di sini, dulu saya yakin banyak yang ikut, tapi nggak tahu mungkin ada yang baru-baru masuk, jadi kita aktifkan. Saudara, angkat tangannya ke atas, ya, dua-dua tangannya ke atas. Saya akan berdoa, dan kemudian yang pakai kacamata mohon dilepas. Nanti yang diurapin kacamatanya, bukan matanya, ya. Jadi mohon maaf. Kita mau mengena, ya, jadi bukan kacamatanya yang diurapi. Pas saudara pakai kacamata, diurapi, nggak pakai kacamata, nggak ada pengurapannya, kan repot dari cerita itu. Ya kan? Jadi kacamatanya harus dilepas. Memang kabur-kabur sedikit ya biarin lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan pengurapannya, saudara. Atau saudara ganti kacamata, ya, kacamatanya yang ini hilang misalnya, lu lah pengurapannya hilang, ya, kayak gitu lah ceritanya. Ya kan? Ya, enggak gitulah, tapi kan ya sebagai simbol aja ya. Ayo kita doa. Bapa Yahweh dalam Yesus Masiah, hadiratmu ada di tengah-tengah kami, dan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, baik yang ada di Zoom meeting ini, baik yang juga ada di live chat, yang mengikuti lewat YouTube. Engkau melihat tangan-tangan mereka yang diangkat. Saya mohonkan di dalam nama Yesus Masiah, pengurapan Bapa Yahweh turun atas tangan-tangan yang terangkat ini. Dan dengan pengurapan itu akan mencelikkan mata spiritual daripada manusia-manusia Elohim, supaya mereka mendapatkan ketajaman. Mereka akan mendapatkan apa yang Bapa Yahweh telah rencanakan dalam hidup mereka. Mungkin penglihatan, mungkin mimpi-mimpi, pemahaman-pemahaman yang lebih dalam, membedakan alam spiritual, dapat diaktifkan, dapat melihat rencana penggenapan zaman akhir, rapture yang sudah tidak lama lagi. Bapa Yahweh minta turunkan pengurapan ini di dalam nama Yeshua HaMasiah. Sekarang saudara letakkan tangan saudara di mata saudara, ya. Jadi yang pakai kacamata mohon dilepas. Dalam nama Yeshua HaMasiah, pengurapan Bapa Yahweh boleh membuka mata spiritual daripada setiap manusia-manusia Elohim untuk dapat melihat, dapat menimbang, dapat mengetahui rencana Bapa Yahweh, dapat membedakan alam spiritual di dalam nama Yeshua HaMasiah. Saudara arahkan tangan saudara sedikit ke atas di dahi saudara. Di dahi saudara. Sebagai simbol pikiran saudara yang diaktifkan. Dalam nama Yeshua HaMasiah. Saudara sentuh ya, dahi saudara, saudara harus sentuh. Ya, saudara harus sentuh. Dalam nama Yeshua HaMasiah. Pengurapan yang Bapa Yahweh telah turunkan, yaitu untuk membuka mata spiritual daripada manusia-manusia Elohim. Di dalam nama Yeshua HaMasiah diaktifkan. Supaya mereka dapat melihat kedalaman daftar Elohim. Mereka lebih jatuh cinta lagi, dipersiapkan terus, dan tetap berada di posisi 5 gadis yang bijaksana, masuk di dalam pengangkatan rapture yang sudah tidak lama lagi. Dalam nama Yesus HaMasiah. Amen. Haleluya, saya akan lanjutkan. Betapa pentingnya mata spiritual ini harus terbuka. Kalau tidak terbuka, saya bilang bahaya sekali. Mungkin saya berkata, loh cara pengaktifannya cuma gitu. Lah ya memang gitu, kita minta dari Bapak Yahweh. Lah mau gimana lagi? Karena Bapak Yahweh dalam ruang Yahweh Elohim akan menolong saudara. Ya kan? Kan saya nggak mungkin ke tempat saudara, saya ketok-ketok dahi saudara. Buka. Matanya buka gitu kan, nggak mungkin saudara. Ruang Yahweh Elohim yang akan nuntun saudara.
Melalui apa? Melalui daftar Elohim, melalui saat saudara berdoa, ya kan? Banyak hal nanti Ruah Yahweh Elohim yang akan bekerja. Itu pengaktifan karena Ruah Yahweh Elohim ada di dalam hidup saudara. Nah, saudara akan lihat yang selanjutnya. Setelah diaktifkan, saudara akan perhatikan Yeshua mengatakan di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita akan baca ya. Brother Henok bisa baca. Terima kasih. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu, jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. 23. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat yang dimaksud Yesus di sini bukan mata fisik, tapi mata pengertian. Kita bisa lihat mata pengertian itu adalah mata spiritual, itu adalah pelita buat hidup saudara, buat tubuh saudara. Kalau itu terang, baik, fungsinya baik, maka tubuhmu akan terang, kehidupanmu akan baik dan terang. Tapi kalau jahat, maka tubuhmu akan jadi gelap. Saya bisa lihat, sekali lagi saya katakan, Yeshua tidak bilang atau mengucapkan masalah mata secara fisik, tapi Yeshua mengatakan mata pengertian, mata spiritual. Betapa pentingnya sekali. Saya bisa lihat. Nah, apakah kita bisa mendapatkan contoh-contoh selain dari Avram? Ada banyak, saudara. Iya, coba kita lihat beberapa, yaitu mata daripada Yakov. Kejadian 47 ayat 8 sampai 10. Silakan, brother. Kejadian 47 ayat 8. Firaun berkata kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" 9. Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya, dan tidak mencapai tahun-tahun kehidupan para leluhurku dalam pengembaraan mereka." 10. Lalu Yakub memberkati Firaun, kemudian ia undur diri dari hadapan Firaun. Ya, terima kasih. Soal perhatikan, Yakub mengadakan satu statement, yaitu dikatakan bahwa tahun-tahun kehidupan para leluhurku dalam pengembaraan mereka. Kata-kata pengembaraan. Yakub tahu betul bahwa selama dia hidup, dia adalah seorang pengembara. Bumi, dunia, tanah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, saat dia ketemu dengan pertama kali dalam visionnya, saat dia tidur di Bethel, katakan janji daripada Bapa Yahweh untuk tanah itu akan dimiliki oleh keturunan Yakov. Dan sampai matinya pun Yakov tidak memilikinya, tapi bahkan dia harus membelinya. Kita bisa lihat, dia tahu hidupnya adalah pengembaraan. Mengembara. Saudara sadar nggak kalau hidup saudara sebagai pengembara? Atau saudara sudah nyaman dan saudara merasa yakin saudara akan hidup 1000 tahun lagi? Ya, dalam tubuh manusiawi saudara, maksud saya. Ya, atau saudara mengatakan tahun-tahun pengembaraan dalam kehidupanku. Karena satu kali nanti aku akan meninggalkan kemah ini. Kemah kehidupanku sekarang ini, tubuhku yang fana ini akan aku tinggalkan. Dan aku akan beralih ke rumah yang tetap. Ya, yang disediakan oleh Yeshua. Yohanes 14 tadi. Ya, apakah saudara mempunyai prinsip yang sama dengan Yakov, yaitu sebagai seorang pengembara? Ya. Kemudian mata spiritual Yakov mengatakan dalam Kejadian 4:9 ayat 29 sampai 32, dia minta supaya dia tidak dikubur di Mesir. Silakan, brother. Kejadian 49 ayat 29. Dan dia memerintahkan mereka dan berkata kepada mereka, "Aku hampir dikumpulkan kepada kaum keluargaku. Kuburkanlah aku di dekat leluhurku.
di dalam gua yang ada di ladang Efron orang Het itu. 30. Di dalam gua yang ada di ladang Makfela, di depan Mamre, di tanah Kanaan, yang Abraham telah membeli ladang itu dari Efron, orang Het itu sebagai kuburan milik. 31. Di sana mereka menguburkan Abraham dan Sarah istrinya. Di sana pula mereka menguburkan Ishak dan Ribka istrinya. Dan di sanalah aku telah menguburkan Lea. 32. Pembelian ladang dan gua yang ada di dalamnya adalah dari Bani Het. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat permintaan terakhir. Ya, salah satunya adalah dia tidak mau dikubur di Misraim, tapi dia mau dikubur di Taman Eden. Maksud saya di Yerusalem. Bukan Yerusalem, di tanah Kanaan. Tanah saat itu Avram membeli ya ladang di Makpela, ya di tanah Kanaan, dan disitulah ada gua, ya, gua Makpela, dan disitulah gua itu dipakai sebagai kuburan, ya tempat menaruh mayat-mayat daripada Avram, istrinya, ya kemudian anaknya, mantunya, dan juga si Yakov minta supaya dia ditaruh di sana. Apa tujuannya? Karena dia tahu satu kali nanti Yeshua bangkit, dia juga bangkit. Itulah saudara. Jadi bisa lihat. Kemudian mata spiritual siapa lagi? Mata spiritual Yosef. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Silakan berarti. Kejadian 50 ayat 24. Dan berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya, aku akan mati, dan Elohim pasti akan memerhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dia janjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. 25. Lalu Yosef menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan mengatakan, Elohim pasti memerhatikan kamu, dan kamu harus membawa tulang belulangku dari sini. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat Yosef harus menunggu beberapa generasi kemudian, tapi dia wanti-wanti sama sukunya. Satu kali nanti kamu akan keluar. Loh kok Yosef tahu? Ya dari Abraham. Kan Abraham nanti kita bisa lihat ya. Janji Abraham dari Bapak Yahweh kepada Abraham bahwa keturunannya akan ada di negara asing dan akan keluar. Dia dapat firman dari situ, saudara. Dia ngomong sama kaumnya, Yosef ini. Jangan lupa ya, bawa saya untuk kuburkan saya di tanah Kanaan. Buat apa? Karena dia tahu satu kali nanti ada Mesias yang akan datang. Dan disitulah dia akan dibangkitkan. Dan itu sudah terjadi. Yaitu saat kebangkitan Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat? Jadi orang-orang ini punya mata spiritual yang baik, saudara. Kemudian, saat Yakov memberkati ke-12 anaknya, ada yang unik, yaitu saat dia memberkati Isakar. Dan Isakar itu dibagaikan seperti keledai. Kita baca ya, yaitu Kejadian 49 ayat 14 sampai 15. Silakan. Kejadian 49 ayat 14. Isakar bagaikan keledai yang kuat yang berbaring di antara sepasang bebannya. 15. Dan dia melihat bahwa tempat peristirahatan itu baik dan bahwa negeri itu menyenangkan. Maka dia menyandengkan bahunya untuk memikul beban dan menjadi yang bekerja keras. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, pertamanya dia terlalu banyak beban. Sehingga ya mungkin saat itu dia tidak bergerak karena bebannya berat. Tetapi saat dia melihat tempat peristirahatan itu baik dan negeri itu menyenangkan, oh, dia kumpulkan kekuatannya, dia pikul bebannya, dia jalan, dia kerja keras. Saudara bisa lihat, beban yang saudara alami sekarang ini dibanding dengan kemuliaan yang akan saudara terima nanti, jawabannya adalah tidak sebanding. Saudara bisa lihat, tidak sebanding.
Apa yang saudara alami? Cacian, makian, ada yang ditinggal, ya, entah oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh komunitasnya, ya kan? Dianggap sesat lah. Ingat, tidak sebanding dengan apa yang saudara dan saya terima nantinya. Kalau saudara kepingin tahu tidak sebanding, ya, saudara tahu sebutir pasir, ya, tahu ya, sebutir pasir dibanding dengan rumah saudara yang dibangun, ya, kalau saudara ada rumah, ya, nggak usah gede-gede lah, kecil-kecilan aja, ya, saudara ada rumah, itu berapa butir pasir yang bisa membangun rumah saudara? Kira-kira berapa butir? Miliaran. Wah, nggak terhingga kan? Nggak terhingga kan? Ya kan, itu dia. Apa yang nanti kita terima itu seperti rumah. Yang kita alami sekarang ini seperti satu butir pasir. Tidak sebanding. Sangat-sangat tidak sebanding, Pak. Saya bisa lihat, betul, sangat-sangat tidak sebanding. Ya, saat kita sudah sampai di sana, mungkin kalau diizinkan noleh sebentar, ya, kita akan bersyukur memang betul tidak sebanding. Kemuliaan yang saudara terima yang sangat dahsyat dibanding dengan penderitaan yang sementara di bumi ini. Sangat tidak sebanding. Sudah bisa lihat, karena itu keledai Isakar, begitu dia lihat, wih, tempatnya baik sekali nih. Negeri itu menyenangkan. Oke, pikul. Ya, kuatkan tenaganya. Ayo, jalan terus. Sudah bisa lihat, karena dia tahu. Ya, Dafar Elohimlah yang memberikan pengertian. Mata spiritual saudaralah yang terbuka, yang bisa melihat kota yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Dahsyat kan? Ya, sangat-sangat dahsyat. Kemudian, Ibrani 11, 13, 16. Silakan Brother Reno. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua sudah mati sebagai orang-orang yang tidak menerima janji-janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang hanya melihat hal-hal itu dan menyapanya dari jauh. Dengan demikian mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pengembara di bumi ini. 14. Sebab mereka yang mengaku seperti itu hendak menyatakan bahwa mereka sedang mendambakan suatu tanah air. 15. Jika yang mereka rindukan adalah tempat yang telah mereka tinggalkan, maka mereka mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. 15. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Karena itu Elohim tidak malu disebut sebagai Elohim mereka, sebab Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, terima kasih. Itu setelahnya ayat 16. Ya. Saya salah ketik. Sudah bisa lihat? Ya, bagi Avram, Yisak, Yakov, mereka mengharapkan tanah air yang dijanjikan Bapak Yahweh. Mereka sangat merindukan apa yang menjadikan yang dijanjikan Bapak Yahweh menjadi satu realita. Tetapi sampai matinya mereka tidak dapat. Akan tetapi mereka juga punya kerinduan yang lebih baik. Sudah bisa lihat, yaitu apa? Tanah air surgawi. Karena kerinduannya ini, Elohim tidak malu disebut sebagai Elohim mereka. Dan Dia, yaitu Bapa Yahweh, telah menyiapkan sebuah taman, bukan, sebuah kota bagi mereka. Saya bisa lihat, kedepannya kita akan masuk di kota, loh, saudara. Ciptaannya Bapa Yahweh. Dahsyatnya luar biasa, saudara. Ya, planning Bapa Yahweh itu betul-betul sangat luar biasa. Filipi 20-21. Filipi 3:20-21. Silakan, Brother. Filipi 3 ayat 20. Sebab kewargaan kita berada di dalam Syamaim. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach 21, yang akan mengubah tubuh hina kita untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya
sesuai dengan daya kerja yang dengannya dia mampu bahkan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Terima kasih. Saya bisa lihat satu, yang pertama saudara dan saya jadi warga negara Syamayim. Saya bisa lihat sudah terjadi dan pertahankan supaya tidak Amin. kehilangan paspor, tidak kehilangan boarding pass. Saya bisa lihat dan kemudian janjinya apa? Yang akan mengubah tubuh hina kita. Saya bisa lihat tubuh kita ini tubuh hina, ya, penuh dengan kelemahan, ya kan? Maksimum 30-35, setelah itu penurunan. Rambut jadi putih. Ya. Itu yang natural. Yang nggak natural ya disemir. Ya kan? Kemudian gigi pada rontok semua. Kekuatannya sudah mulai banyak berkurang. Tetapi tubuh yang model seperti inilah diganti. Saya bisa lihat diubah menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan Yeshua. Loh, saya kan sudah berulang-ulang katakan bahwa rencana the grand plan Bapak Yahweh terhadap manusia adalah mengenakan tubuh kemuliaan. Ini dia, saudara. Ya, dan itu sudah dibuktikan oleh Yeshua. Betapa dahsyatnya tubuh kemuliaan itu. Ya, dengan beberapa kalimat-kalimat di dalam kitab Injil. Tapi kita sudah bisa menikmatinya. Kira-kira modelnya kayak apa? Luar biasa enggak? Bisa masuk di dalam dimensi malaikat, bisa masuk di dalam dimensi fisik manusia. Wih, dahsyat, saudara. Ya kan? Luar biasa rencana Bapak Yahweh. Kapan? Tidak lama lagi. Ya kan? Karena sudah bisa melihat. Mata spiritual saudara sudah terbuka. Janjinya tegas sekali di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-18. Silakan Brother Reno. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Elohim, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Elohim, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari Syamayim, dan orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. 17. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Elohim di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Elohim. 18. Karena itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Haleluya. Luar biasa. Betapa rencana the grand plan Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Rapture. 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 Saya bisa lihat? Ini ya. Kalau saudara belum bisa lihat, rendahkan hati saudara di hadapan Bapak Yahweh. Supaya ruah Yahweh Elohim nuntun saudara untuk buka mata spiritual saudara. Untuk bisa melihat bahwa apa yang tertulis di sini sudah tidak lama lagi. Sangat-sangat dekat sekali. Ya. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 2. Saya aja yang membacakan. Sebab juga di sini kita mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman kita yang dari Syamayim. Sudah bisa lihat? Kita rindu mengenakan tempat kediaman kita. Kita rindu mengenakan tubuh kemuliaan. Karena sudah dinyatakan oleh Bapak Yahweh melalui Yeshua. Melalui peristiwa kebangkitannya, melalui peristiwa dengan Maria Magdalena, melalui peristiwa dengan murid-murid, dengan Kepa, dengan Thomas. Sudah bisa lihat? Ya, kita rindu satu kali nanti kita mengenakan tubuh yang seperti demikian. Kemudian di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman. Kalau saudara punya pengharapan, saudara bisa melihat apa yang menjadi rencana Bapak Yahweh. Dan saudara mengikutinya, saudara masuk di dalamnya. Saudara tinggal di dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara. Makan tubuh Yeshua, minum darah Yeshua. Saya bisa lihat,
Saudara punya pengharapan yang luar biasa itu. Itulah jangkar. Saudara tahu jangkar? Jangkar itu kalau siapa yang di sini laut ini, Pak Mahlon pasti tahu deh jangkar. Ya, untuk Anchor yang kapal, Pak. di laut. Ya, supaya supaya kapalnya itu tidak terbawa arus. Amin. Ya, tidak terbawa arus. Kalau tidak punya jangkar, ya entah dia berkeliling ke seluruh dunia, saudara. Harus ada jangkar supaya tetap ada di pantai itu, gitu. Itu kuat dan aman bagi jiwa kita yang menjangkau masuk sampai mana? Ke balik tirai ruang Maha Kudus. Itu jangkar iman pengharapan saudara dan saya. Terus sampai di balik tirai, pengharapan kita ada di sana. Satu kali nanti akan terjadi. Saya bisa lihat. Kolose 3:1. Oleh karena itu, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama Hamasyah, saudara sudah dibangkitkan bersama Hamasyah belum? Sudah. Kapan? Kapan? Belum. Tapi Baptis, akan. Pak. Waktu Pada dibaptis. saat baptis, Pak. Baptisan. Baptisan di dalam nama Bapa Yahweh. Iya, Saat baptis saudara dibaptis, itu dibaptis dalam kematian dan saudara keluar dari air, saudara bangkit, dibangkitkan. Saya bisa lihat bersama Yeshua. Berarti sudah dibangkitkan. Iya kan? Oleh karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasyah yaitu Yeshua, carilah hal-hal yang di atas. Di tempat Hamasyah berada di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikiran kita ke sana. Pengharapan kita di sana. Apa yang saudara alami di sini hanya sebutir pasir. Saudara katakan dengan keras, yang saya alami di dunia ini hanya sebutir pasir. Ya, bisa lihat, karena saudara akan menerima sesuatu yang lebih dahsyat, yang luar biasa, dan tidak sebanding dengan penderitaan yang saudara terima yang hanya sebutir pasir. Amin. Ya, bisa lihat, ini dahsyat sekali, saudara. Amin. Kemudian, mata spiritual itu untuk membedakan roh-roh dan pengajaran-pengajaran. Hati-hati. Ya, dengan mata spiritual saudara terbuka, maka saudara bisa membedakan. Ini spirit apa yang ada masuk di orang-orang ini, masuk di orang ini, masuk di pengajaran ini. Itu tujuannya, saudara. Nggak asal pengajaran diterima saja. Keracunan itu namanya, saudara. Ya, sangat keracunan. Galatia 1:6-7. Silakan Brother Renok. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Hamasyah kepada Injil yang berbeda. 7. Yang sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikan Injil Hamasyah. Iya, saya bisa lihat hati-hati ya. Bisa diputar balikkan loh pengajaran-pengajaran itu. Bahaya. Ya. Kalau mata spiritualnya tidak terbuka, akhirnya apa? Ya, Kolose 2 ayat 8. Silakan Brother Ren. Kolose 2 ayat 8. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan menawan kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia berdasarkan kaidah-kaidah dunia dan bukan menurut Hamasyah. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat fokus saudara adalah Yeshua Hamasyah. Perhatikan. Di sanalah kita harus menempatkan pada posisi yang benar. Sehingga kita tidak ngikutin tradisi yang berdasarkan kaidah-kaidah dunia. Nanti ada penjelasan secara detail ya, nanti masalah ini ya. Lebih dalam lagi, tapi tidak sekarang. Jadi hati-hati. Karena apa? Kalau mata spiritual saudara tertutup,
saudara gampang dibohongi, ya, gampang dimanipulasi. Akhirnya saudara terjebak. Bahaya sekali. Gampang diseret keluar dari rencana yang Bapak Yahweh telah tetapkan untuk 5 gadis yang bijaksana. Jadi hati-hati dengan mata spiritual saudara. Karena mata spiritual sanggup untuk yang terbuka dengan baik dan benar ya, untuk dapat membedakan roh-roh dan pengajaran-pengajaran. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Nah, selain daripada itu, mata spiritual itu juga ada yang terakhir ya, yang ingin saya bagikan. Saya akan berikan satu gambar terlebih dahulu. Saudara pasti tahu gambar ini. Oh ya, gambar ini kira-kira gambar apa ya? Yaitu gambar Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena menyeka mengurapi kaki kaki Yesus. Mengurapi kaki Yesua dengan rambutnya. Tapi yang saya lihat ini lebih condong bukan Maria Magdalena. Tapi ini adalah Miriam, saudara daripada Lazarus. Karena di situ ada buli-buli yang dipecahkan. Saudaranya Marta ya, Pak? Marta. Itu saya lebih condong ke sana. Ya, saya lebih condong ke sana. Ya, jadi coba saudara pikirkan. Anggaplah gambar ini adalah mewakili peristiwa Miriam, saudarinya Marta, saudarinya Lazarus. Ya, berdasarkan ada buli-buli yang dipecahkan. Ya, coba saudara fokus di sana saja. Memang ada banyak versi. Maria Magdalena juga ada perempuan yang berzina yang juga berdosa yang menyeka, ada banyak. Tapi arahkan di Miriam, saudarinya Marta dan saudari daripada Lazarus. Kira-kira apa yang dicari oleh Miriam dengan melakukan seperti itu? Pengampunan. Pengampunan keselamatan, Pak. Pengampunan, keselamatan. Apalagi? Apa yang dicari Miriam? Perkenanan Bapak Yahweh pada hidup Miriam. Perkenanan. Saudara tahu nggak bahwa peristiwa ini, tidak lama dari peristiwa ini, Yesua dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ya. Tidak lama dari peristiwa ini, Yesua mati. Jadi dalam hal ini, Miriam tidak lagi bukan lagi mencari pengampunan. Bukan. Ya, apa yang dicari Miriam? Dan saat peristiwa ini terjadi, Yudas Iskariot ya komplain. Minyak semahal itu hanya dituang begitu saja. Saya bisa lihat. Hanya dituang begitu saja. Pemborosan. Itu ayatnya di mana ya? Di Yohanes itu. Yohanes, Pak, 12. Yohanes 12. Mulai ayat 1 sampai 11, Pak. Ya. Saya bisa lihat. Miriam menuangkan minyak yang mahal. Dan dia meminyaki kaki Yesua dan menyeka dengan rambutnya. Itu Yohanes 12 ayat 3. Ya, saya bacakan dari ILT. Selanjutnya dengan mengambil 1 liter minyak wangi, minyak nard yang murni, yang mahal, Miriam mengurapi kaki Yesua dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya, dan rumah itu pun dipenuhi dengan keharuman minyak wangi itu. Saya bisa lihat
Kemudian Yudas Iskariot, anak Simon, seorang dari antara para muridnya, yang akan segera mengkhianati dia, berkata, mengapa minyak wangi ini tidak dijual 300 dinar yang diberikan kepada orang miskin. Jadi tidak lama lagi. Kalau kita lihat di judulnya, ayat pertama ya, Yohanes 12 ayat pertama, kemudian 6 hari sebelum Pesah. Berarti ini 6 hari sebelum Pesah, Yeshua datang ke Betania, tempat Lazarus yang telah meninggal dan yang telah dia bangkitkan dari antara orang mati itu berada. Jadi ini 6 hari sebelum Pesah. Apa yang cari? Persiapan penguburan kematian Yesua. Ya, karena kita sudah tahu. Sebetulnya Miriam tahu persis apa yang dia lakukan ini berdasarkan ini, saudara. Mencari berkat ya, Pak? Bukan. Dia ingat satu peristiwa, saya yakin. Karena di dalam Matius 26 ayat 13, dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa saja yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia. Miriam tahu persis bahwa Yeshua akan mati. Dia tahu persis pengajaran Yeshua, walaupun dia tidak memahami akan kebangkitannya. Tapi sudah diperlihatkan Yeshua dengan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Sudah bisa lihat? Tapi Yeshua berulang-ulang mengajari muridnya, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Tapi murid-muridnya tidak satupun yang paham. Sudah bisa lihat? Dari sini kelihatannya satu hal yang dipahami oleh Miriam, yaitu peristiwa salah satu yang dibawa, hadiah yang dibawa oleh orang Majus. Ya, saya yakin dia paham bahwa yang di depannya ini, yang dia layani ini pasti akan mati. Karena salah satu hadiahnya itu adalah mur. Dan itu mahal sekali. Sebelum itu terjadi, dia ambil satu tindakan, yaitu dia memecahkan tabungannya. Dia memecahkan minyak yang harganya 300 dinar. Satu hari, upah satu orang bekerja itu 1 dinar. Saya yakin dia mengumpulkan lebih dari 5 tahun. Mengapa? Ya kalau satu hari dikumpulkan lah, dia tidak makan 1 tahun, saudara. Misalnya seperti itu. Misal, ya. Bisa jadi antara, kalau dia cukup berada, ya paling 2-3 tahun, satu pengumpulan yang dia hasilkan untuk beli minyak, dan itu bisa dijual loh. Karena si Yudas Iskariot mengatakan itu bisa dijual. Buat apa pemborosan ini? Kan itu bisa dibagi-bagikan ke orang miskin. Itu pikirannya si Yudas Iskariot. Betul kan? Tapi dilakukan oleh Miriam. Dan Yeshua mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia. Apa yang diperbincangkan? Apa yang diperbincangkan? Menurut saudara, apa yang diperbincangkan? Tindakannya Miriam, Pak, kepada Yeshua. Pengorbanan Miriam, pengorbanan Miriam. Terima kasih. Yaitu sacrifice. Pengorbanan. Inilah yang dicari oleh Miriam. Dia tahu prinsip ini karena dengan pengorbanan ini dia akan mendapatkan sesuatu yang supranatural. Dan kesempatan ini hanya didapat oleh Miriam. Yang lain nggak ngambil kesempatan ini. Hanya satu-satunya yang dilakukan oleh Miriam. Seorang saat itu. Saya bisa lihat, inilah yang dilihat karena mata spiritual Miriam. Dia bisa melihat, ini kesempatan. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saat peristiwa itu, ya kan, tidak ada orang yang melakukan seperti itu. Dia melangkah melebihi yang lainnya. Aku akan memberikan satu hal penghormatan terakhirku ya untuk Yeshua sebelum dia berkata aku akan mati.
dia lakukan seperti itu. Inilah mata spiritual Miriam, ya, yaitu pengorbanan. Jadi mata spiritual itu bisa melihat ke jauh ke depan di masa atau ke masa yang kekal di Syamayim. Ya, mata spiritual itu bisa dipakai untuk melihat jauh ke depan. Kita sudah lihat, yaitu dari apa yang dicari Abram, dia menanti-nantikan kota yang fondasi dan perancang dan pembangunannya ialah Elohim. Ya, dia menanti-nantikan dengan sabar, dengan setia, dia dengan percaya bahwa Elohim yang dia sembah adalah Elohim yang benar, yang akan membangun kota ini. Kemudian, lihat mata spiritual Moshe, Ibrani 11, 24, 26. Silakan Brother Reno. Ibrani 11 ayat 24. Dengan iman, setelah menjadi besar, Moshe menolak disebut anak putri Firaun. 25. Dengan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa. 26. Karena menganggap kehinaan Hamasya lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mesir, sebab ia memandang kepada upah. Terima kasih. Sudah bisa lihat apa yang menjadi mata spiritual Moshe? Menganggap kehinaan Hamasya lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Misraim atau di Mesir. Sebab Moshe memandang kepada upah. Bukan lagi keselamatan, saudara. Keselamatan sudah dapat. Upah. Rewards. Ini yang dilihat, ini yang diperhatikan oleh Moshe. Ini kesempatan yang tidak mungkin bisa terulang kembali dalam kehidupan Moshe. Saya bisa lihat, dia tidak mau hidup di dalam Misraim. Nah, aku tidak mau. Lebih baik aku berada di dalam rencananya Bapa Yahweh. Hanya menikmati dosa yang sementara? Nah. Ya. Lebih baik menderita bersama umat Elohim. Itu cara pandang Moshe. Karena dia melihat ada upah. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Silakan. Matius 24 ayat 45. Lalu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang tuannya angkat di atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? 46. Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Haleluya. Terima kasih. Saya bisa lihat? Buat hamba yang setia dan bijaksana. Bukan setia dan bodoh. Ya. Setia dan bijaksana. Bijaksana itu melebihi daripada pandai. Dia bisa mengeksekusi sebuah rencana yang Bapak Yahweh berikan dengan ketepatan yang luar biasa. Dia bisa tahu ini dari Bapak Yahweh. Aku lakukan ini. Itu bijaksana. Saya bisa lihat apa hasilnya. Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi milik tuannya. Miliknya, ini Tuhan. Saya bisa lihat alias dipercaya. Saya bisa lihat dipercaya oleh si Tuhan itu. Karena dia bisa dipercaya. Saudara bisa dipercaya nggak sama Bapak Yahweh? Itu saja pertanyaannya. Apakah saudara bisa dipercaya dengan apa yang Bapak Yahweh sudah sediakan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara bisa dipercaya? Pertanyaan begitu aja. Ya, karena ini ada janji saudara. Akan dipercaya. Siapa yang dipercaya? Yaitu hamba yang setia dan bijaksana. Kemudian, Yesus mengatakan, Lukas 19 ayat 16 sampai 19. Silakan Lukas 19 ayat 16.
Dan datanglah orang yang pertama sambil berkata, Tuan, 1 mina darimu telah menghasilkan 10 mina. 17. Dan dia berkata kepadanya, baik sekali hai hamba yang baik, karena dalam hal-hal kecil engkau setia, hendaklah engkau memegang otoritas atas 10 kota. 18. Dan datanglah yang kedua sambil berkata, Tuan, 1 mina darimu telah menghasilkan 5 mina. 19. Dan dia pun berkata kepadanya, dan engkau jadilah penguasa atas 5 kota. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat apa yang diberikan oleh Tuhan itu saat dia melihat hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana itu baik. Karena dalam hal kecil engkau setia. Dan engkau akan diberi hal-hal yang lebih besar, dipercayakan lebih besar. Ini bukan berbicara soal hanya di bumi ini saja. Pada saat saudara melakukan apa yang menjadi perintah Davar Elohim, perintah Torah. Dan kalau saudara bisa melihat hal ini dengan mata spiritual yang baik, sehat, dan benar, saudara bisa kira-kira tahu bahwa Bapak Yahweh akan menetapkan saudara sebagai pemegang otoritas daripada kota. Karena kota itu satu kota gede, pasti ada kota-kota kecil. Ya, berapa kota? Ya, saudara bisa lihat. Ya, 1 mina menghasilkan 10 mina, maka dikasih 10 kota. Yang lain bisa menghasilkan 5 mina, dikasih 5 kota. Saudara bisa lihat. Saudara jangan berpikir nggak adil gitu ya. Wah, tuh. Itu kan hitung-hitungan. Ini bicara mengenai otoritas yang lebih besar yang akan diberikan oleh Bapak Yahweh Elohim buat saudara dan saya yang setia. Itu loh maksudnya. Entah berapa itu nanti urusannya Bapak Yahweh, begitu. Ya kan? Saudara jangan berpikir, loh itu 1 kok jadi 10, yang 1 jadi 5. Nah, ya kan? Jangan pikir seperti itu. Ini hanya perumpamaan. Ya, hanya perumpamaan. Ya, tetapi intinya adalah, saudara kalau bisa dipercaya di bumi ini, nanti saudara akan bisa dipercaya di rencananya Bapak Yahweh ke depan dengan otoritas yang jauh lebih besar. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan hanya keselamatan, tetapi ada hal yang jauh melebihi keselamatan. Keselamatan Bapak Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya. Wahyu 22 ayat 12. Silakan Brother Reno. Wahyu 22 ayat 12. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Iya. Saya bisa lihat. Yeshua datang bawa upah, dan dia akan berikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, jangan pernah ngimpi kalau nggak pernah melakukan sesuatu yang di dalam rencana Bapak Yahweh. Atau apa yang saudara lakukan salah penempatan. Yang rugi saudara sendiri. Saya bisa lihat, dilakukan pembagian upah saat nantinya pesta kawin anak domba. Ada upah yang saudara dan saya terima. Bagi setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, sesuai dengan perbuatannya, pekerjaannya. Jadi kalau malas-malesan, nggak ada pekerjaannya, ya jangan harap terima upah. Gitu loh ceritanya, kira-kira. Saya harap mata saudara, spiritualnya saudara bisa lihat. Nah, saya mau kasih tahu bahwa banyak yang saudara dengar mungkin ya di luar sana yang mengatakan kita sampai rapture saja. Tujuan kita sampai rapture, tujuan kita sampai rapture. Saya mau kasih tahu sama saudara ya, bahwa apa yang kita pahami, pelajari, persiapkan sekarang itu bukan sampai rapture. Melainkan sampai, kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya yang saya sudah tampilkan pada saudara, yaitu dipersiapkan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun.
Saya bisa lihat, kalau untuk rapture itu untuk keselamatan. Tapi saudara dan saya dipersiapkan melalui time travel ini, yaitu untuk memerintah. Karena janjinya jelas. Kamu akan diberi 10 kota. Kamu akan diberikan otoritas 5 kota. Kamu akan diberikan otoritas untuk menguasai harta kekayaan Tuhan. Saya bisa lihat. Dan juga dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Silakan Brother Rena. Wahyu 2 ayat 26. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku, yaitu Yeshua, akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. 27. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Seperti bejana tanah liat mereka diremukan. Sebagaimana aku, yaitu Yeshua, juga sudah menerimanya dari Bapakku. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, project Yeshua bukan hanya untuk rapture. Enggak. Jadi project Yeshua itu mempersiapkan saudara melalui ruah Yahweh Elohim, melalui dafar Elohim, untuk satu kali nanti saudara akan diberi, saudara dan saya akan diberi otoritas atas bangsa-bangsa. Saya bisa lihat, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia, yaitu siapa yang diberi otoritas, saudara dan saya, akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Saya bisa lihat, jadi bukan hanya rapture, tetapi lebih dari itu. Mengapa kita mau memahami dafar Elohim ini case by case? Mengapa kita mau memahami firman Elohim ini dengan lengkap? Ya, karena tujuannya adalah otoritas atas bangsa-bangsa. Bukan hanya sekedar rapture, saudara. Bukan hanya sekedar rapture. Ya, lebih dari itu. Seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, saudara dapat memahami ini dengan baik dan benar. Itu saudara bisa tidak terkejar. Tidak terkejar, saudara. Ya, mereka hanya bergulat di masalah mereka putar-putar nama aja, misalnya seperti itu. Atau masalah tubuh dan darah Yeshua aja, muter aja di situ. Atau masalah muter sunat aja di situ. Atau masalah 7 hari raya, masalah apa itu namanya, mengapa Syafuot tidak jatuh pada hari Minggu, muter aja di situ. Tispo Ba'af, muter aja di situ. Tinggalkan saja. Masuk lebih dalam. Karena saudara dan saya sedang dipersiapkan dengan satu mission yang spesial. Yang ada di dalam Wahyu 2 ayat 26 dan 27. Saudara akan menjadi tangan kanan Yeshua dan Hamasiah, saudara dan saya. Dan untuk mencapai ini, kita harus punya pemahaman yang benar. Kita bisa lihat, karena ingat, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Ya, jadi kita harus belajar hal ini. Rapture sudah semakin dekat. Bagaimana dengan mata spiritualmu? Apakah masih tertutup? Apakah masih kabur? Sudah semakin dekat. Saudara bisa lihat? Bagi saudara bisa melihat, pasti saudara akan mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Dan tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana. Hari ini kita sudah semakin dekat lagi. Dekati 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kita sudah masuk di 3,5 cycle Shemitah pertama. Berdasarkan pola ini, kita sudah tahu rapture sudah tidak lama lagi, sangat dekat sekali. Karena itu, siapa yang belum masuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh, segera masuk. Itu baru langkah awal loh. Langkah awal, yaitu keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Dan langkah awalnya juga dalam baptisan, di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Saudara harus belajar banyak hal untuk mengenal, mencintai dafar Elohim, dan berjalan dengan setia. Sampai kita masuk di dalam rapture yang luar biasa, terangkat dalam rapture,
mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMasyiah, dan tinggal bersama dengan Yeshua HaMasyiah, seperti yang tertulis yang telah kita baca di atas. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amen.